Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammadil Fatih wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Khadijah MA selaku dosen pada mata kuliah ini, kemudian juga Pak Setiawan yang selaku dosen Pamong pada kesempatan kali ini, serta rekan-rekan PPG batch kedua PAI tahun 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya kelas PAI 7. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pada malam hari ini, saya telah akan menyampaikan materi saya dalam tugas kali ini, yaitu tentang menyambut usia balik. Jadi materi ini adalah materi yang saya ambil dari fase B, yaitu kelas 4 SD, tentang usia balik yang ada di semester 1. Baik Bapak Ibu, pertama saya akan jelaskan tentang pengertian usia balik. Usia balik adalah usia dewasa yang ditandai dengan tercapainya masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik pada tubuh seseorang, baik itu pada anak laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki terjadi perubahan pada suara, kemudian tumbuh jenggot, dan juga perkembangan organ reproduksi. Sedangkan pada perempuan terjadi seperti haid atau menstruasi. Dalam Islam, usia balik menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan kewajiban-kewajiban agama seseorang. Misalnya, pada usia balik, seseorang diwajibkan untuk menjalankan sholat, puasa, dan juga membayar zakat. Kemudian pengertian balik menurut Imam Syafi'i. Jadi saya akan menyampaikan beberapa pendapat atau pengertian dari balik dan juga tanda-tandanya yang dijelaskan oleh beberapa tokoh yang saya pilih. Yang pertama, saya memilih Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, balik adalah sebuah kondisi di mana seseorang telah mencapai usia dewasa atau telah mencapai usia yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam hal ini, usia dewasa dianggap tercapai ketika seorang telah mencapai usia 15 tahun dalam kalender Hijriyah. Dalam hukum Islam, balik memiliki arti penting karena seorang yang telah balik dianggap sudah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu juga, balik juga menjadi syarat sahnya pernikahan di dalam Islam. Itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana tanda-tanda balik menurut Imam Syafi'i? Dan tanda balik menurut Imam Syafi'i ini adalah ketika seorang anak laki-laki atau perempuan telah mencapai usia 15 tahun dalam kalender Hijriyah dan telah memenuhi salah satu dari dua syarat berikut, yaitu tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu atau telah mengalami mimpi basah. Kemudian mereka dianggap cukup umur untuk menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan membayar zakat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan balik menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik ini, balik itu sama saja dengan pubertas. Jadi pubertas itu pada dasarnya adalah saat seseorang mencapai usia yang ditentukan oleh syariat Islam, yaitu menurut Imam Malik, yaitu umur 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Pada saat itulah seseorang dianggap telah mencapai usia balik dan menjadi dewasa secara syariat. Kemudian bagaimana tanda-tanda dari balik ini menurut Imam Malik? Imam Malik menjelaskan bahwa tanda balik bagi laki-laki ialah ketika berusia 15 tahun dan sudah tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Sedangkan untuk perempuan, tanda balik itu ditandai ketika
berumur 15 tahun atau sudah mengalami haid atau menstruasi. Kemudian bagaimana pengertian balik menurut Imam Hanafi? Menurut Imam Hanafi, balik adalah suatu status yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia mencapai usia tertentu atau telah mengalami tanda-tanda pubertas. Tanda-tanda pubertas pada laki-laki diantaranya adalah keluarnya air mani, kemudian sedangkan perempuan yaitu adalah haid atau menstruasi. Dalam hukum Islam, balik memiliki arti penting karena dengan mencapai status balik, seseorang dianggap telah dewasa dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian bagaimana tanda-tandanya menurut Imam Hanafi? Menurut pandangan Imam Hanafi ini, tanda balik bagi seorang laki-laki adalah munculnya rambut pada beberapa bagian tubuh tertentu, kemudian bagi perempuan yaitu timbulnya haid atau menstruasi. Kemudian bagaimana pengertian balik menurut Imam Hambali? Nah, kalau menurut Imam Hambali, balik ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda fisik seperti tumbuhnya bulu halus pada bagian tubuh tertentu, serta mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun, meskipun balik dianggap sebagai momen penting dalam kehidupan seseorang, hal ini tidak berarti bahwa seseorang langsung dewasa secara mental dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak setelah mereka mencapai usia balik, agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga dewasa secara keseluruhan. Selanjutnya bagaimana tanda-tandanya? Jika menurut Imam Hambali, yaitu orang mencapai 15 tahun kalian hijrah itu disebut balik. Kemudian pada usia ini seseorang dianggap telah memasuki masa dewasa dan wajib melaksanakan ibadah sebagai umat Islam seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat dan haji jika mampu. Imam Hambali juga menyatakan bahwa tanda balik adalah timbulnya rasa syahwat. Jadi timbulnya rasa syahwat, namun menurut sebagian ulama, tanda balik sebenarnya bukan hanya ditandai dengan timbulnya rasa syahwat, tetapi juga mampu memahami dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, jadi kalau menurut Imam Hambali ini, mulai adanya timbul rasa syahwat, nah itu telah menjadi salah satu tanda usia balik. Kemudian saya akan menjelaskan berbagai penjelasan balik ini dalam sudut pandang berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan ilmu fikih. Jadi balik itu kondisi di mana seseorang telah mencapai usia dewasa dan menjadi tanggung jawab penuh atas segala perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu fikih, balik ditandai dengan beberapa tanda. Di antaranya yaitu pertama, telah mencapai usia 15 tahun dalam kalender Hijriah, kemudian telah haid atau sampai saat ini belum haid tetapi telah melewati usia 15 tahun. Kemudian munculnya tanda-tanda pubertas seperti tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu, suara yang lebih berat, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana balik itu dalam sudut pandang ilmu psikologi? Nah, balik dalam ilmu psikologi ini dianggap sebagai suatu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis yang signifikan pada seorang individu. Menurut ilmu psikologi ini, balik dimulai ketika memasuki usia 12 tahun pada perempuan dan 14 tahun pada laki-laki. Nah, jadi di sini di ilmu psikologi dijelaskan bahwa balik itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kalau bagi perempuan itu usia 12 tahun, jadi lebih cepat daripada laki-laki. Nah, jadi proses pendewasaan anak wanita, anak perempuan itu lebih cepat daripada anak laki-laki yang 14 tahun. Oke, selanjutnya pada masa balik, seseorang mulai menemukan identitasnya sebagai individu yang mandiri. Mereka juga mulai merasa tertarik pada lawan jenis dan biasanya
menunjukkan minat pada percintaan dan hubungan sosial yang lebih erat. Nah, jadi ditandai menurut ilmu psikologi ini ditandai dengan seseorang itu mulai menemukan identitasnya sebagai individu yang mandiri, dan mereka juga mulai tertarik dengan lawan jenis, dan juga biasanya menunjukkan minat pada percintaan. Nah, ketika masa transisi dari anak-anak menuju dewasa ini, ketika umur 12 sampai 14 tahun itu mungkin anak-anaknya masih kalau usia sekolah itu mungkin masih SMP lah ya, masih SMP. Jadi ketika itu mereka mulai menyukai lawan jenis, kemudian mulai menunjukkan minat pada dunia percintaan. Nah, kemudian dijelaskan juga, namun masa balik juga seringkali diwarnai dengan konflik internal dan eksternal. Seseorang dapat merasa bingung dan tidak nyaman dengan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh mereka. Selain itu, mereka juga mungkin mengalami konflik dengan orang tua dan teman sebaya. Nah, sebagai orang dewasa, kita perlu memberikan dukungan dan pengertian kepada anak-anak yang sedang mengalami masa balik ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajarkan mereka tentang kesehatan fisik dan mental, serta memberikan kesempatan untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, kita dapat membantu mereka melewati masa transisi ini dengan baik. Jadi, kita memang harus memberikan dukungan, memberikan bantuan pengajaran kepada anak-anak yang saat ini sedang memasuki masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Karena hal ini sangat penting agar mereka bisa melewati masa ini dengan baik. Karena bukan tidak mungkin ketika mereka tidak mampu untuk melewati masa ini dengan baik, maka akan berpengaruh pada karakter anak-anak kita ini di masa depan. Kemudian balik berdasarkan ilmu sosiologi, tadi ilmu psikologi, sekarang bagaimana berdasarkan ilmu sosiologi. Dalam ilmu sosiologi ini balik menjadi sangat penting karena tahap ini seringkali dianggap sebagai masa transisi, sama juga seperti yang psikologi tadi, yaitu transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Selama masa ini, individu mulai mengembangkan identitas sosial dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Hal ini juga dapat membentuk cara pandang dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu dalam masyarakat. Jadi dalam ilmu sosiologi ini dia mirip dengan ilmu psikologi tadi, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju ke masa dewasa. Namun dalam sosiologi lebih menekankan kepada identitas sosial. Bagaimana sih identitas sosial anak ini di masyarakat? Bagaimana peran yang bisa mereka ambil di masyarakat, dan bagaimana dia juga bisa mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ini jadi ketika peralihan dari masa anak menuju dewasa, dia mulai melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya, dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya dan lain sebagainya. Dalam kesimpulannya, balik dalam ilmu sosiologi ini merujuk pada tahap perkembangan individu menjadi dewasa secara fisik dan mental. Jadi perkembangan individu secara fisik dan mental untuk menjadi orang yang dewasa, serta dapat mempengaruhi identitas sosial dan sikap individu dalam masyarakat. Sedangkan dalam konteks hukum, balik sering dianggap sebagai usia legal untuk melakukan berbagai tindakan dan tanggung jawab di hadapan hukum. Jadi ketika anak dianggap sudah balik atau dewasa, maka tindakan hukum itu sudah berlaku kepada anak tersebut. Kemudian balik berdasarkan ilmu biologi dalam buku modul kurikulum Merdeka PAI kelas 4 ini, 4 SD. Jadi sebenarnya di submaterinya juga dijelaskan bagaimana penjelasan menyambut usia balik ini dalam ilmu syariat dan ilmu fikih dengan berdasarkan ilmu biologi juga. Nah, dalam penjelasannya dalam ilmu biologi ini, balik itu adalah masa di mana seseorang mencapai kematangan seksual dan fisik. Pada umumnya, masa balik
pada wanita dimulai saat usia 8 hingga 15 tahun. Sedangkan pada pria dimulai pada usia 9 sampai 14 tahun. Saat balik terjadi perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan rambut pada bagian tertentu tubuh orang, kemudian pertumbuhan dalam tanda kutip PD pada wanita, kemudian serta perubahan suara menjadi lebih berat. Kemudian perubahan tersebut disebabkan oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, terutama hormon seksual. Hormon ini memicu pertumbuhan organ reproduksi dan juga karakteristik seksual sekunder. Selain itu, hormon juga mempengaruhi emosi dan juga perilaku seseorang. Nah, selanjutnya bagaimana kewajiban umat Islam setelah usia balik? Jadi ketika kita sudah usia balik, memasuki usia balik, apa yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita untuk dilakukan? Ketika sebelum balik mungkin tidak diwajibkan. Nah, tapi setelah usia balik, apa yang harus dilakukan dan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Nah, beberapa kewajiban itu adalah menunaikan sholat 5 waktu setiap hari. Jadi ini adalah salah satu kewajiban paling penting dalam Islam yang harus dilakukan oleh semua umat Islam yang telah balik. Karena seperti yang kita ketahui, sholat merupakan tiang agama. Jadi apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka runtuhlah agama kita. Kemudian di akhirat juga sholat merupakan ibadah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi kunci bagi agama-agama lainnya. Dan juga sholat ini adalah pencegah daripada perbuatan yang munkar. Perbaiki sholat, maka Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Kemudian selanjutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai cara kita untuk memperkuat iman dan pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu kita. Jadi ketika sebelum balik belum diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sedangkan ketika sudah masuk usia balik, maka puasa di bulan Ramadan itu merupakan sebuah kewajiban dan akan berdosa apabila kita tinggalkan. Nah, kemudian membayar zakat. Nah, ini adalah kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta yang mencukupi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat ini biasanya diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang tertentu. Dan seperti kita ketahui juga, zakat ini terdiri dari zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah tentunya kita wajib membayarnya setiap tahun ketika di penghujung bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian ada zakat mal yang juga harus kita bayarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Kemudian menunaikan ibadah haji. Nah, ini adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu, bagi yang mampu secara finansial dan juga secara fisik untuk melakukan perjalanan ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah haji ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi saya ini, mari kita bernyanyi bersama dulu tentang lagu Usia Balik. Sudah memayis, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki dari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Sudah balik dan sudah memayis, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa,
wajah dan tangannya. Baik Bapak Ibu, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang menyambut usia balik pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang hilaf, salah bagi saya. Pada Allah saya sangat mohon ampun. Demikian Bapak Ibu atas materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.